Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya mengatasi suara jeduk-jeduk pada Vario 125 New. Jadi singkat cerita, pas lagi naik motor, pas boncengin orang atau bawa beban gitulah, itu di belakang, suara sok belakang itu ada suara jeduk gitu ketika lewat polisi tidur atau pas lewat jalan berlubang, itu seperti suara jeduk gitu. Nah, karena setahu saya, menurut pengalaman yang sudah pernah saya alami, itu suara jeduk itu berasal dari shockbreaker yang sudah mati. Jadi dulu pernah pakai Vega R, pernah pakai Suprafit, itu kalau shockbreakernya udah mati itu suaranya akan timbul suara jeduk itu ketika ban belakang ayun. Nah, itu akan timbul suara duk, pokoknya nggak nyaman lah, nggak nyaman banget pokoknya, terutama kalau pas boncengan. Lalu dengan kepolosan hati saya, tanpa pikir panjang langsung menyimpulkan, oh ini shocknya yang mati. Padahal itu baru, motor itu terhitung baru karena baru berapa tahun ya, 2018, berarti sekarang 2022, baru 4 tahun lah ya. 4 tahun untuk ukuran shockbreaker itu nggak awet. Lalu singkat cerita, saya order di toko oren atau Shopee, langsung order shockbreaker baru, shockbreaker belakang, dan harga berapa ya, 150-an kalau nggak salah. Dan tanpa pikir panjang order, lalu barangnya datang, langsung dipasang lah. Ini pas udah dipasang, ternyata saya cobain awalnya karena saya nggak boncengan, enak emang. Suara jeduk-jeduknya itu emang udah hilang, jadi udah nggak ada jeduk-jeduk lagi. Nah, ketika pas saya mulai makainya itu boncengan ya, beban di belakang, itu pas lewat polisi tidur itu kumat lagi, jedak gitu. Waduh, langsung saya mikir, wah apanya ini ya, padahal shock udah ganti baru, kok masih ada suara jeduk-jeduk. Langsung saya coba lagi pas lewat jalan jelek, sama juga masih jedak gitu. Jadi jedak-jedaknya itu kayak suara besi ketemu besi, itu gimana lah ya, jedak itu. Setelah itu saya searching, saya cari masalahnya, kendalanya apa, tanya-tanya temen juga. Ternyata usut itu memang penyakitnya dari Matic Honda lah, terutama Matic Honda, dan kebanyakan yang baru-baru sih, yang produksi baru. Kalau yang lama itu jarang saya temuin gejala-gejala kayak gitu, jarang. Dan seringnya itu di Vario, dan Beat juga ada beberapa. Itu kendalanya sama ternyata. Jadi antara chassis depan dan chassis belakang itu kan ada lengan ayunnya. Bukan chassis belakang tapi mesin. Itu ada lengan ayun yang nyambungin antara chassis depan dan mesin. Jadi di lengan ayun itu, di ujungnya itu ada karet. Nah, yang dari mesin ini nanti masuk ke chassis ada, pokoknya nanti tak liatin ya, biar jelasnya itu nanti ada videonya, tak liatin. Jadi itu di ujungnya lengan ayun itu ada karet. Nah, karet inilah yang meredam suara jeduk-jeduk itu tadi. Ternyata itu lepas, saudara-saudara. Tuh, gara-gara perkara karet jadi ngabisin uang 150.000, lumayan kan. Terus singkat cerita ya, saya bongkar lah sendiri itu. Saya bongkar, ternyata benar karetnya itu lepas. Setelah
tahu kayak gitu kan, wah langsung dalam hati, wah udah dibeliin shockbreaker baru. Ternyata masalahnya cuma perkara karet. Jadinya ya udahlah, buat pengalaman aja. Jadi teman-teman di rumah buat pengalaman aja, kalau motornya ngalamin hal yang sama, ada suara jedak atau jeduk, itulah menurut persepsi teman-teman sendiri. Pokoknya ada suara keras di belakang, itu belum tentu shock. Ada suara benturan keras, jedak itu belum tentu shockbreakernya yang rusak. Untuk lebih lengkapnya kita simak aja ya video berikut ini ya. Oke. Di sini nih penyakitnya di dalam sana. Nah, nggak kelihatan di sana itu. Pokoknya di sana lah, nanti kalau udah dicopot saya kasih lihat ya. Sekarang kita coba copot dulu ya. Sebelumnya ini udah setengah jalan ya, udah nyopot bodi bawah sini. Ini kan awalnya ketutup nih, bodi ya ketutup. Udah nyopot baut ini juga, tinggal nyopot as. Ini ada 2 as ya. Sekarang kita copot. Sebelum dicopot perlu diingat, yang bodi depan itu nanti akan lepas, jadi kayak terpisah gitu. Wah, terpisah ya. Dan seketika udah lepas ini, apa namanya ini, armnya ini udah lepas, lengan ayunnya ini udah lepas, dia akan pisah. Jadi ini akan anjlok kalau nggak diganjal, makanya harus diganjal. Ini saya pakai dongkrak. Nah, betul saja teman-teman, ini armnya, lengan ayunnya ini sudah saya lepas, dan ternyata benar ya. Di sini ada karet sebenarnya, tapi karetnya itu lepas. Dan biasanya itu nyangkut. Nyangkut di sini nih. Coba sekarang kita ambil ya. Wah, dalam banget nih, nggak bisa. Harus pakai alat. Oke, sebentar. Ini dia karet. Wah, karet kayak gini nih, jadi susah. Jadi gini ya, sebenarnya karet ini itu nempel di sini, ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, dia berfungsi untuk meredam ketika lengan ayun ini mengayun, lalu menghantam. Sebenarnya kalau nggak ada karet ini jadi menghantam besi dari bodi rangka depan. Makanya kemarin tuh kerasa duk kayak shock yang mati gitu, sampai akhirnya saya belikan shock. Loh, kok masih tetap. Wah, ternyata ini masalahnya. Oke, kita bersihkan dulu ininya ya. Setelah bersihkan, kita pakai lem juga nanti. Dan inilah penampakan ketika sudah dibersihkan ya. Ini masih ada sedikit sisa karet. Nah, kita bersihkan. Kalau dirasa sudah bersih, baru kita kasih lem ya. Di sini saya memakai silen, atau biasanya buat lem kaca itu ya, karena adanya ini. Kalau pakai lem G itu juga nggak apa-apa, pakai lem G atau Alteco itu. Tapi saya karena yang ready di rumah ini, jadi saya coba pakai ini, mudah-mudahan bisa awet ya. Oke, kita taruh di sini. belum
Wih. Nah, tuh. Oke, kita lumuri dengan silen, semoga bisa awet. Karena silen ini juga saya pernah pakai di bodi mobil buat ngelem dari bodi ke besi, itu juga bisa. Semoga ini bisa juga ya. Kita ratakan. Setelah rata, kita pasangkan. Ini yang untuk yang kecil ini, yang ada pelenuannya ini untuk yang bawah sini ya. Oke. Ini perlu kita kabel dis mungkin ya, biar lebih mantap lagi. Oke. Nah, biar lebih mantap lagi, kita pakai kabel dis. Insya Allah awet lah ya, awet. Oke, cukup satu saja karena ini kabel dis besar. Lalu kita potong. Oke, setelah itu kita pasangkan. Nah, untuk demi memperlancar pemasangan as dan juga menjaga untuk melumasi juga ya, kita kasih stempet. Nah, juga biar ketika lengan ayunnya sedang bekerja atau mengayun akan lebih licin tentunya ya. Siap. Lalu kita pasangkan. A few moments later. Oke, akhirnya dengan susah payah bisa terpasang juga. Jadi tadi mengalami kesusahan ketika memasang baut yang ini dan juga baut yang ini. Wah, susah kalau hanya dikerjakan satu orang. Akhirnya tadi minta bantuan satu orang lagi dan akhirnya bisa. Oke, dan sekarang waktunya untuk merapikan lagi, masang bodi ini. Lalu setelah itu selesai kita tes drive. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sudah jelaskan. Walaupun video saya nggak detail, tapi setidaknya jelas bahwa kendalanya itu ada di karet yang di ujungnya ini lepas. Jadi makanya itu nggak bisa ngeredam suara jedak-jedak itu tadi. Ya, gitulah teman-teman. Sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman, apalagi yang
kebetulan sekarang sedang mengalami kendala yang sama. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman, biar teman-teman tuh nggak kena prank kayak saya. Ya sayang kan, uang 150.000 saya buat jajan malah buat beli sop. Ternyata rusaknya cuma karetnya lepas aja. Oke, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. See you on the next video.